Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan, ya, sehingga kita dapat lancar dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas dulu menyiapkan teman-temannya. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Abdil, Agung Syam. Ya, bagaimana ketua kelas hadir semua ya? Ya, oke. Untuk hari ini pembelajaran kita ini merupakan pertemuan kedua untuk pembelajaran pada bab enzim dan metabolisme. Masih ada yang ingat apa itu metabolisme? Ya, silakan coba Marwah. Metabolisme adalah semua reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, bagus. Ada yang bisa lagi menambahkan pembagian dari metabolisme? Ya. Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini yang lebih spesifik kepada katabolisme, saya perlihatkan dulu kompetensi dasar, ya, kemudian indikator yang akan kita capai hari ini pada proses pembelajaran kita. Memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan investigasi dan studi literatur. Ya, kemudian indikator yang akan kita capai hari ini, yang pertama, ya, anak-anakku sekalian nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu proses katabolisme, ya. Kemudian yang kedua, bisa membandingkan antara perbedaan katabolisme untuk jalur respirasi aerob dan anaerob. Ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan proses pada fermentasi dan respirasi anaerob. Nah, jadi ini ada 3 indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya, kita lebih spesifik. Jadi proses pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode PBL. Ya, adalah metode problem based learning, artinya nanti kita akan mengkaji suatu masalah berhubungan dengan proses katabolisme. Ya, dari masalah yang kita kaji, nanti diharapkan anak-anakku sekalian dapat menjelaskan perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Ini sudah sempat kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Apa itu katabolisme dan apa itu anabolisme. Kemudian anak-anakku sekalian juga dapat membandingkan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, ya. Apa itu respirasi aerob dan apa respirasi anaerob. Nah, karena kita menggunakan metode problem based learning, maka saya akan menampilkan gambar yang akan kita kaji berhubungan dengan masalah yang kita akan coba gali bersama, ya. Ya, anak-anakku bisa lihat di atas ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar yang saya tampilkan. Gambar 1 itu, ya, keterangannya ada sampah yang menumpuk. Oke. Kemudian gambar yang kedua, ya, gambar yang kedua ini menggambarkan ada perlombaan lari, di mana salah satu atlet ini gagal finish
Ya, makanya ada temannya yang membantu dia untuk memapah, ya, karena dia sudah tidak bisa lagi berlari. Nah, dari dua gambar ini, kira-kira berdasarkan pengkajian kita atau pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kira-kira proses apa yang terjadi pada kedua gambar di atas? Nah, ini yang akan kita coba kaji bersama. Saya nanti akan memberikan panduan dalam bentuk LKPD. Sebentar anak-anakku akan dibagikan oleh masing-masing ketua kelompok, ya. Karena ini kelompoknya sudah kita bentuk sebelumnya, ya. Di mana kita sudah memilih ketua-ketua kelompoknya. Sebentar akan saya minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 1, ketua kelompoknya bisa mengambil. Berdasarkan gambar yang di atas ini, silakan dibuka LKPD-nya, dibaca baik-baik petunjuknya pada bagian LKPD, ya. Jadi di LKPD itu ada dua tabel. Tabel pertama mengkaji gambar 1 tadi, yang tentang tumpukan sampah. Kemudian tabel kedua mengkaji tentang gambar kedua, yaitu orang yang berlari tadi, ya, yang gagal finish pada perlombaan lari. Tadi ketua kelasnya sudah mengambil buku di perpustakaan, semuanya sudah dibagikan buku cetak, ya. Silakan menggunakan buku cetaknya sebagai sumber literaturnya. Bisa juga menggunakan media HP untuk mencari konsep yang berhubungan dengan gambar. Oke, silakan kita mulai. Setelah kalian mendapatkan LKPD-nya, silakan juga membagi tugas antar kelompoknya. Nanti sebentar, ya, akan ada juga salah seorang kata kelompoknya yang akan diberikan tanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya, silakan. Kesimpulannya untuk sementara dijawab saja berdasarkan literasi yang kalian dapat, ya, berdasarkan sumbernya dari buku atau dari HP. Sebentar pada sesi diskusi kita akan memperbaiki kembali kesimpulan yang kita diskusikan. Kita memaparkan hasil diskusinya, yaitu indikator nomor 4 sampai 6. Silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada indikator 4, 5, dan 6. Indikator 4 yaitu reaksi yang terjadi, proses reduksi sulfat dan kandungan sulfur organik pada kotoran dalam kondisi anaerob. Tempat terjadinya proses yaitu di luar sel. Yang keenam, akibat yang ditimbulkan dari proses tersebut. Yang pertama yaitu H2S merupakan gas tidak berwarna, beracun, dapat larut dalam air serta berbau khas seperti telur busuk. Ada yang menanggapi? Ya, dari kelompok 4 silakan. Kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari kelompok 3 yaitu penyebab. Penyebabnya yaitu pembentukan atau besar dari hasil fermentasi ikan. Ya. Oke. Bagaimana?
Sama jawabannya untuk kelompok 1 dan 2, perbedaannya. Di kesimpulan terakhir, apa perbedaan antara fermentasi dengan respirasi anaerob? Ya, silakan dari kelompok 1. Perbedaan respirasi anaerob dan fermentasi yaitu pada respirasi anaerob rantai transport elektron RTE tetap terjadi, tapi penerima elektron terakhir bukan O2 melainkan molekul lain. Oke, ya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Jadi itu sangat bermanfaat, sangat bagus sekali. Ya, masing-masing kelompok mendapatkan nilai yang luar biasa. Kemudian yang aktif dalam kelompok juga pasti ada nilai tambahnya. Oke, nah kita berikan aplaus untuk diri kita. Jadi ya sudah jelas semua tentang indikator yang kita mau capai hari ini. Ya. Anak-anak sekarang sudah tahu apa itu respirasi aerob, sudah bisa membandingkan dengan respirasi anaerob. Kemudian sudah tahu perbedaan dan persamaan antara respirasi anaerob dengan proses fermentasi. Jadi selama proses pembelajaran kita kali ini, ya kita sudah melakukan diskusi, ya baik dari diskusi antara sesama kelompoknya, kemudian diskusi dalam kelas, masing-masing sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, ya. Dan semuanya itu menjadi aspek penilaian dalam baik proses pembelajaran maupun keaktifan dan sikap. Untuk terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menampilkan soal ini berkaitan dengan evaluasi kita hari ini. Ini pilihan ganda ada 5 nomor. Silakan anak-anakku amati soal di atas dan coba dikaitkan dengan pembahasan kita selama diskusi tadi. Bisa langsung ditulis jawabannya di lembaran NKPD-nya ya. Ya. Tidak usah ditulis soalnya, langsung dijawab saja. Untuk pertemuan minggu depan kita sudah masuk bab tentang materi heritas, ya. Jadi persiapkan bukunya, literaturnya yang berkaitan dengan materi heritas, ya. Masih ada pertanyaan? Ada lagi ya? Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengetahuan yang kita dapat dari proses pembelajaran kita kali ini menjadi hal yang berguna dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, ya. Untuk terakhir, untuk penutupan saya persilakan ketua kelas menutup dengan doa dan salam. Silakan. Siap. Kita membaca doa. Alhamdulillah. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian.